semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel YouTube Mama Naya. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan semoga selalu dilancarkan rezekinya oleh Allah. Amin amin ya robbal alamin. Di video kali ini seperti biasa aku mau share lagi kegiatan aku. Oh ya teman-teman, mohon maaf ya teman-teman, di video sebelumnya aku bilang aku bakal upload seminggu 2 kali. Apalah daya gitu ya, udah 2 minggu ini aku nggak upload video. 2 minggu kemarin aku nginep di rumah mama, soalnya tuh mama sakit ya, jadi aku kesana. Sebenarnya sih waktu 1 minggu di sana mama tuh udah lumayan sembuh gitu ya, udah baikan. Tapi karena aku tuh masih betah gitu ya, aku sama Naya masih betah di sana. Jadi aku minta izin lagi sama suami buat nginep lagi di sana 1 minggu. Alhamdulillah ya diizinin gitu ya seperti biasa. Dan alhamdulillah hari ini aku udah di rumah, udah dijemput ya sama suami. Ini aku udah di rumah. Seperti biasa ya kalau ditinggal tuh rumahnya ya begitulah ya. Terus tanaman aku juga kayak kurang kerawat gitu. Tapi alhamdulillahnya ya untuk minggu ini ditinggal nggak ada yang mati. Alhamdulillah ya masih bagus-bagus semua lah. Dan ini di bagian depan rumahnya ya, di bagian taman-tamannya ini tuh rumput-rumputnya udah mulai panjang. Karena di bagian depan tuh kan nggak semuanya dikasih koral ya. Ada bagian yang kita cuman tanam rumput gajah. Tapi nanti aja ya aku cabutin rumputnya. Ini aku lihat rak besinya ini tuh udah pada karatan ya. Ini rak kembang yang biasa aku simpen di teras. Ini aku lihat kok kayaknya tuh udah nggak enak gitu ya dilihatnya. Jadi ini mau aku cat aja dulu biar lebih bagus gitu ya, kelihatannya lebih kerawat gitu. Kayaknya tuh kayak gersang banget gitu ya lihat rumah. Kebetulan pas banget juga ya aku punya sisa cat besi yang warna putih. Ini tuh sisa cat waktu aku ngecat lemari kemarin ya. Oh ya teman-teman, ini tuh waktunya pagi hari ya teman-teman. Jadi aku tuh emang lagi nyuci juga, masih banyak gitu ya kerjaan. Tapi sengaja ini aku sambi-sambi gitu ya biar ini kan nanti sore tuh biar kering gitu, makanya sengaja aku paginya ngecat ini. Makanya di video ini mungkin nggak kelihatan ya badan aku, yang kelihatan cuma tangan doang karena ini aku lagi nggak pakai jilbab gitu. Sebenarnya suami tuh menganjurkan dan menyuruh juga gitu ya, hari-hari tuh aku tuh mestinya pakai jilbab gitu. Tapi ya gimana ya, kerjaan banyak gitu, jadi tuh kadang tuh ngerasanya tuh gerah banget kalau harus ngapa-ngapain tuh pakai jilbab gitu kan. Tapi insya Allah ini aku lagi berusaha ya, berusaha membiasakan setiap hari aku berjilbab gitu. Nah lanjut lagi, ini aku sebelum ngecat nih aku lap-lapin dulu ya, aku pastiin dulu bagian besi-besinya ini tuh benar-benar bersih gitu kan. Sebenarnya ini kan aku tuh punya spray untuk ngecat itu kan, tapi ini aku pakai kuas aja lah ya. Soalnya ini tuh bagiannya kan ya bisa dilihat itu kan besinya kecil-kecil gitu ya, mesti detail gitu loh ngecatnya. Dan aku juga belum tahu ya cara ngecat pakai sprayer ini kalau untuk besi yang bagian-bagian kecil kayak gini. Takutnya nanti cuman ngabisin cat aja gitu ya, nanti hasilnya nggak karuan. Jadi dah lah ya, yang pasti-pasti aja pakai kuas aja. Oh ya teman-teman, gimana nih tentang kabar berita yang lagi hype banget ya sekarang? Gak sudah-sudah gitu ya, sampai hari ini di beranda aku, di lini masa aku semuanya tuh ya munculnya kabar si Dede itu dan kakak. Sampai-sampai aku juga ikut terbawa suasana ya gitu ya. Jadi kemarin-kemarin tuh sampai kayak nunggu gimana hasilnya antara mereka berdua. Tapi begitulah ya endingnya seperti yang kita tahu. Tapi terserahlah gimana pun endingnya, semoga Dede baik-baik aja dan semoga kakaknya juga belajar dari apa yang sudah terjadi. Sebenarnya sih kalau menurut aku dari si dedeknya yang masih menerima gitu ya, itu tuh nggak salah. Mungkin ya, dia merasa laki-lakinya bisa berubah dan dia pun bisa hidup gitu ya dengan keadaan seperti itu, ya nggak apa-apa ya. Yang sangat disayangkan itu kenapa harus dia mengumbar aib suaminya itu tadi ya ke publik gitu ya, sehingga semua orang tahu kekurangan dan keburukan suaminya gitu kan. Nauzubillah min dzalik ya teman-teman, jangan sampai itu terjadi di rumah tangga kita. Walaupun itu sebenarnya bukan urusan kita ya, bukan urusan aku juga, tapi boleh lah ya kita sharing-sharing sedikit juga tentang rumah tangga gitu kan ya. Tapi di sini kita ngebahas yang ringan-ringan aja ya, jangan ngebahas yang tentang perselingkuhannya karena nauzubillah min dzalik gitu ya. Semoga itu tidak terjadi dalam rumah tangga kita. Karena kalau udah terjadi perselingkuhan gitu ya, kalau udah berbicara tentang itu udah lain ya ceritanya. Itu menurut aku udah permasalahan yang terberat banget gitu ya dalam rumah tangga. Jangankan berbicara tentang perselingkuhan ya, kalau suami itu sudah berjudi, sudah main tangan, itu sebenarnya
gimana ya, kasusnya tuh udah berat banget gitu ya, dan sedikit sekali gitu ya perempuan yang menerima akan hal itu gitu. Apalagi di zaman yang sekarang ya, alhamdulillah udah serba modern, serba canggih, dan sekarang tuh udah banyak banget perempuan-perempuan hebat dan perempuan pinter gitu ya. Dan di sini juga aku bukan mengapresiasi sebuah perceraian ya. Perceraian itu adalah hal terbaik yang telah dilakukan iblis, dan Allah itu sangat membenci gitu ya akan perceraian. Tapi kalau dengan perceraian itu bisa merubah hidup kita jauh lebih baik, hidup kita jauh lebih bahagia, kita bisa lepas dari belenggu yang namanya kesakitan dalam hidup itu, nggak apa-apa ya teman-teman, lakukan saja gitu ya. Hidup di dunia ini kita tuh cuman sementara, jadi jangan sampai kita tuh menghabiskan waktu kita dengan orang yang salah. Jangan sampai kita ngabisin waktu kita tuh hanya untuk orang yang nggak cinta gitu ya sama kita. Makanya kita doa sama-sama ya teman-teman. Semoga kita ini sedang hidup dengan orang yang sayang sama kita. Semoga kita ini sedang hidup dengan orang yang mencintai kita. Dan semoga kita sedang hidup dengan orang yang bertanggung jawab atas hidup kita sampai akhir nanti. Amin, amin ya robbal alamin. Dan sekedar berdoa juga nggak cukup ya teman-teman. Jadi nggak cuman berdoa aja, tapi juga ya dibarengin juga dengan kitanya berusaha gimana sih caranya gitu suami kita tuh supaya nyaman pulang ke rumah, supaya pasangan kita tuh selalu nyaman gitu ya hari-harinya sama kita. Alhamdulillah ya, sekarang aku udah 4 tahun lebih hidup dengan suami. Alhamdulillah selama 4 tahun lebih ini udah mau masuk ke 5 tahun gitu ya. Alhamdulillah ya, selama ini nggak pernah yang namanya ribut-ribut besar gitu ya, sampai jedar-jedur gitu tuh nggak ada lah ceritanya itu di kita ya. Nauzubillah min dzalik ya teman-teman, jangan sampailah gitu ya suka berantem yang jedar-jedur gitu sama pasangan kita. Lagian juga apa sih untungnya ya, untuk apa juga ribut-ribut kayak gitu, itu cuman bikin seret rezeki kita. Sebenarnya ya, salah satu kunci untuk rumah tangga bahagia itu bukan hanya dari kita memilih pasangan yang baik ya, tapi dari diri kitanya juga ya. Yang selama ini aku rasakan dalam berumah tangga itu tuh ya, kuncinya yang terutama tuh adalah menurunkan ego ya. Ini aku sekedar sharing aja ya teman-teman, berdasarkan apa yang sudah aku alamin dan aku pelajarin gitu ya selama ini. Penting banget gitu ya nurunkan ego, karena kita ini kan dalam rumah tangga itu kita berdua tuh adalah satu tim gitu kan ya. Jadi diantara kita tuh kalau ada apa-apa ya nggak boleh ada yang menang sendiri ya. Kita apa-apa tuh harus sama-sama, bener-bener harus satu pikiran gitu kan. Dan gimana sih caranya biar kita tuh tetap satu pikiran, biar nggak saling ego gitu kan. Dan yang terpenting lagi, kita juga harus perbaiki komunikasi ya. Kalau bagi aku tuh penting banget ya yang namanya komunikasi gitu kan, dalam hal apapun. Makanya menurut aku dalam rumah tangga itu jangan banyak memendam ya teman-teman. Jadi apapun yang teman-teman rasakan, apapun yang teman-teman pengen sampaikan gitu ke suami, jangan banyak memendam. Pokoknya ya sampaikan aja segalanya gitu ya, terbuka seterbuka-bukanya pokoknya dengan suami gitu. Ya begitulah ya teman-teman, menurut aku 3 poin penting untuk rumah tangga bahagia. Seperti yang udah aku bilang tadi ya, yang pertama itu adalah memilih pasangan yang baik dan yang tepat. Yang kedua harus selalu turunkan ego, dan yang ketiga harus selalu perbaiki komunikasi. Tapi teman-teman, ada orang ya yang di awal aja dia udah salah memilih pasangan gitu ya, udah merasa tidak tepat memilih pasangan, sudah berusaha menurunkan ego dan sudah berusaha memperbaiki komunikasi, tapi pasangan kita tuh masih aja gitu ya nggak karuan gitu kelakuannya, terus juga tingkahnya itu banyak yang aneh gitu ya. Tapi ya kalau udah dapet kehidupan seperti itu ya, semua orang juga nggak akan bisa komen ya. Itu semua kembali lagi kepada hatinya yang menjalani, kuat atau enggak, semua ya yang terbaik itu hati dialah yang tahu gitu. Seperti kata salah satu ustadz yang pernah aku denger ya, katanya gini, rumah tangga itu rumit, kalau sederhana itu namanya rumah makan. Belajarlah untuk ridho menerimanya, ikhlas menjalaninya, sabar menghadapinya. Percayalah rumah tangga adalah tangga berharga yang akan mengantarkanmu ke dalam surga. Amin, amin ya robbal alamin. Udahlah ya, segitu aja dulu sharing dari aku tentang rumah tangga. Dan semoga sharing dari aku bisa diterima ya sama teman-teman semua. Dan semoga teman-teman juga bisa dapat sedikit manfaat gitu ya dari semua sharing aku yang tadi. Nah ini dia, alhamdulillah kegiatan aku juga udah selesai ya. Hari ini aku bersih-bersih teras. Dan ini tuh waktunya udah sore hari ya teman-teman, karena kan tadi aku ngechatnya tuh siang ya. Jadi aku tungguin sampai sore dan lanjut lagi ini di sore harinya. Nah ini aku juga kasih lihat ya
tanaman-tanaman aku gitu di depan rumah. Ini aku tuh seneng banget ya, tanaman-tanaman aku tuh ditinggal tapi tetap subur gitu ya. Apalagi ini alhamdulillah banyak banget ya keladi yang tumbuh gitu loh di tanah ini. Ya udah segitu aja dulu ya teman-teman video dari aku. Terima kasih banyak ya teman-teman semua udah nyempetin nonton video aku. Jangan lupa untuk selalu support video aku dengan klik subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa kembali di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum.